Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Intan Nuraini di pertemuan ke-12. Kali ini saya akan membahas terkait strategi integrasi voice of customer dalam desain produk. Baik, pertama di sini saya akan membahas terkait paradigma desain berbasis kualitas dalam industri modern, di mana pergeseran fundamental dalam manajemen operasional global telah menempatkan kualitas bukan lagi sebagai hasil akhir dari sebuah proses manufaktur, melainkan sebagai elemen yang harus diintegrasikan sejak tahap paling awal dalam siklus hidup produk, di mana paradigma kualitas tradisional yang sangat bergantung pada inspek pasca produksi mulai ditinggalkan karena sifatnya reaktif dan cenderung meningkatkan biaya akibat pemborosan material dan waktu. Sebagai gantinya, organisasi kontemporer mengadopsikan prinsip kualitas melalui desain, sebuah filosofi yang menekankan bahwa keunggulan produk itu ditentukan oleh seberapa baik tim pengembangan mampu menerjemahkan kebutuhan pelanggan ke dalam spesifikasi teknik yang akurat. Kegagalan produk di pasar seringkali bukan disebabkan oleh ketidakmampuan teknis manufaktur, melainkan oleh kesenjangan persepsi antara apa yang diinginkan konsumen dengan yang dikembangkan oleh perusahaan, sehingga ketidakmampuan memahami suara pelanggan atau voice of the customer atau VOC secara mendalam berpotensi menghasilkan produk yang secara teknis sempurna namun tidak memiliki relevansi pasar. Oleh karena itu, diperlukan sebuah metodologi sistematis yang mampu menjembatani berbagai fungsi organisasi, mulai dari pemasaran, penelitian, dan pengembangan, hingga ke produksi untuk bekerja dalam satu kerangka kerja yang sama, seperti itu. Selanjutnya di sini ada beberapa dimensi kualitas, Quality Function Development, di mana singkatan dengan QFD di sini. Yang pertama yaitu ada kualitas kinerja. Fokus utama dari ini adalah desain, kecepatan, akurasi, dan juga fungsi dasar, sedangkan implikasi manajerial penentu parameter teknis yang kompetitif. Yang kedua yaitu kualitas fitur. Fokus utamanya yaitu elemen tambahan yang meningkatkan nilai, sedangkan implementasinya itu diferensiasi produk di pasar yang jenuh. Selanjutnya ada keandalan, di mana konsisten performa sepanjang waktu, sedangkan implikasinya itu pengurangan biaya klaim dan garansi. Sedangkan yang selanjutnya ada konformansi, di mana kesesuaian dengan standar spesifikasi, sedangkan implikasinya itu efisiensi proses manufaktur dan audit. Yang terakhir itu estetika, di mana fokus utamanya tampilan dan daya tarik subjektif, sedangkan integrasi aspek emosional dalam desain. Dalam pengintegrasian dimensi-dimensi di atas tersebut melalui KFD memungkinkan perusahaan tidak hanya memenuhi harapan pelanggan, akan tetapi melampauinya dengan mengidentifikasi kebutuhan laten bahkan belum disadari oleh konsumen itu sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu evolusi dan filosofi Quality Function Development, di mana Quality Function Development lahir dari kebutuhan industri Jepang pasca Perang Kedua untuk beralih dari sekedar meniru produk Barat menjadi pencipta produk original yang kompetitif. Metodologi ini pertama kali dikonseptualisasikan oleh Dr. Yoji Akau dan Dr. Shigeru Mizuno pada akhir tahun 1960-an. Tujuan utamanya adalah untuk menyebarkan deploy tanggung jawab kualitas ke seluruh bagian perusahaan, sehingga bukan hanya menjadi beban Departemen Pengendalian Kualitas, akan tetapi secara terminologi KFD ini merupakan metodologi terstruktur untuk mengidentifikasi kebutuhan dari keinginan pelanggan, kemudian menerjemahkannya ke dalam spesifikasi dan karakteristik yang dapat diukur.
KFD bukan sekedar alat pemecahan masalah, akan tetapi alat perencanaan yang bersifat proaktif. Filosofi dasarnya menyatakan bahwa setiap keputusan dalam desain produk harus memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan yang dinyatakan oleh konsumen. Penerapan KFD yang sukses pertama kali didokumentasikan secara luas di kapal Mitsubishi di Kobe pada tahun 1972 yang kemudian dikembangkan lanjut oleh Toyota dan para pemasoknya. Filosofi KFD di sini menekankan pada 3 aspek utama. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan, di mana menggunakan input dari konsumen sebagai pendorong utama seluruh aktivitas pengembangan produk. Yang kedua yaitu kerja lintas, di mana fungsi itu menghilangkan sekat-sekat departemen dengan melibatkan tim multidisiplin dalam penyusunan metrik kualitas. Selanjutnya yaitu terkait efisiensi waktu dan biaya, di mana dengan menyelesaikan potensi masalah di fase desain, perusahaan dapat mengurangi revisi desain yang mahal dan memperpendek siklus pengembangan produk R&D hingga 30-50% seperti itu. Selanjutnya terkait mekanisme penangkapan voice of the customer, di mana langkah fundamental dalam KFD ini adalah mendengarkan suara pelanggan VOC. Tantangan utama dalam tahap ini adalah kenyataan bahwa konsumen seringkali mengungkapkan keinginan mereka dalam bahasa yang abstrak, emosional, dan tidak teknis. Misalnya nih, seorang konsumen mungkin mengatakan ingin sebuah ponsel yang terasa kokoh atau sebuah kursi kantor yang nyaman untuk punggung. Data mentah ini harus dikumpulkan melalui berbagai metode riset pasar yang mendalam. Metode pengumpulan ini meliputi beberapa VOC. Yang pertama yaitu wawancara mendalam, di mana interaksi antara satu lawan satu untuk menggali kebutuhan laten dan konteks penggunaan produk. Yang kedua itu diskusi kelompok terfokus atau FGD, di mana mengumpulkan sekelompok pengguna untuk mendiskusikan kelebihan dan juga kekurangan produk saat ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu terkait survei dan kuesioner, di mana mengumpulkan data kuantitatif mengenai tingkat kepentingan berbagai atribut produk dari populasi yang lebih luas. Yang keempat itu terkait observasi lapangan, di mana kita harus mengamati bagaimana pelanggan berinteraksi dengan produk dalam lingkungan alami mereka untuk menemukan masalah yang tidak terungkap dalam ketika wawancara, seperti itu. Selanjutnya itu terkait analisis keluhan dan saran, di mana menggunakan data dari sistem pelayanan pelanggan sebagai masukan untuk perbaikan, seperti itu. Setelah data kualitatif itu terkumpul, tim pengembangan menggunakan alat seperti diagram afinitas untuk mengkelompokkan pernyataan pelanggan yang serupa dalam kategori-kategori logis. Selanjutnya metrik translasi itu atau VOC digunakan untuk mengubah komentar samar menjadi persyaratan pelanggan yang konkret dan juga terukur, sehingga produk yang kita ciptakan itu memenuhi keinginan pelanggan, seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai skenario audit kualitas desain, dinamika auditor dan manajer produksi, di mana dalam proses pembelajaran manajemen kualitas, simulasi audit melalui bermain peran adalah metode yang efektif untuk melatih ketajaman analisis kita. Dalam skenario yang sering diangkat adalah audit terhadap fase perencanaan desain di sebuah perusahaan, misalnya Steady Heart Corp, di mana auditor harus memverifikasi apakah input pelanggan itu telah diintegrasikan secara memadai ke dalam rencana pengembangan, seperti itu.
Selanjutnya ini terkait interaksi dan komunikasi auditor dan audit, di mana auditor itu akan menggunakan teknik teknik wawancara dan observasi serta penelaahan dokumen. Pertama, pertanyaan yang akan diajukan biasanya bersifat terbuka, misalnya, bagaimana Anda memastikan bahwa karakteristik teknis yang Anda pilih benar-benar menjawab keluhan pelanggan mengenai durabilitas. Manajer produksi harus menjawab secara faktual dan menunjukkan data hasil pengujian atau metrik hubungan dalam HOK sebagai bukti. Tantangan dalam audit seringkali muncul dalam bentuk resistensi auditi. Auditi mungkin merasa terancam atau merasa audit hanyalah mencari kesalahan. Auditor profesional harus mampu menjalin hubungan baik, menjelaskan bahwa tujuan audit adalah untuk perbaikan sistem serta bersikap hormat namun tetap menjaga skeptisisme profesional seperti itu. Selanjutnya itu mengenai analisis dan penilaian ketajaman temuan audit, di mana ketajaman temuan audit adalah kemampuan seorang auditor untuk merumuskan ketidaksesuaian secara presisi, didukung oleh bukti yang kuat dan juga mampu menelusuri hingga ke akar masalah. Dalam temuan yang tajam, sangat krusial karena menjadi dasar bagi manajemen untuk mengambil tindakan korektif yang efektif. Di sini ada beberapa prinsip PLOR dalam perumusan temuan untuk mencapai kualitas temuan yang tinggi. Auditor harus mengikuti struktur PLOR dalam ini. PLOR yang pertama P yaitu pernyataan, di mana deskripsi singkat mengenai apa yang tidak sesuai dengan standar, sedangkan L lokasi atau tempat spesifik dan departemen di mana temuan itu berada, sedangkan O yaitu objek atau bukti fisik atau catatan yang menunjukkan kegagalan tersebut. Misalnya tidak mencantumkan korelasi atap untuk parameter berat. R yaitu referensi, di mana standar klausul atau prosedur internal yang diselenggarakan, misalnya SOP OO2 bagian 31 seperti itu. Mungkin itu saja pembahasan ke-12 dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.